Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fani News. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena di saat kita menang jadi sombong, di saat kalah kita jadi iri dengki. Demikian pula dalam skop yang lebih luas, jangan suka membandingkan diri kita dengan negara jiran serumpun kita, Malaysia atau negara lainnya, sebab setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak ada yang sempurna. Di YouTube banyak sekali video yang bertema perbandingan dua negara jiran serumpun tersebut. Ada yang tentang militer, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Perbandingan itu boleh-boleh saja, tapi tidak hanya fokus pada hasil akhir yang orientasinya adalah materi, tapi harus pula dibahas tentang solusi di balik masalah perbandingan tersebut. Misalnya dalam hal pertandingan sepak bola, bahaslah soal mentalitas, sistem kompetisi liga, pembinaan pemain usia muda, dan lain sebagainya. Sebab dalam hidup ini tak ada orang yang menang terus dan kalah terus pula. Selalu ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Untuk keseimbangan hidup agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka disebut dunia ini fana, artinya cuma sementara, segala sesuatu berjalan dan berlangsung tidak selamanya. Jadi menang dan kalah itu soal biasa yang menjadi nampak luar biasa bila kita salah persepsi ketika menyikapi setiap kemenangan dan kekalahan dengan cara yang tidak tepat. Misalnya saat kita menang lantas merasa diri kita hebat karena usaha kita. Bila kita kalah lantas itu menjadi label negatif memalukan, seolah itu harga mati tak mungkin berubah jadi menang nantinya. Padahal menang kalah itu bagian takdir yang tak mungkin disebut kalah bila tak ada kata menang. Coba semua orang menang terus, kaya terus, semua itu perlu katalisator perbandingannya. Apa itu? Yang pasti adalah ada kalah, ada miskin, ada menang, ada kaya. Semua itu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Malaysia saat ini ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, sepak bolanya lebih unggul alias menang, terima saja apa adanya kenyataan itu. Sebab bukan menerima seperti apa yang mau kita, yang ujungnya pasti tak puas. Lebih baik pelajari kenapa mereka bisa lebih maju, unggul, dan menang di beberapa bidang tersebut. Kesimpulannya adalah kemajuan negara lain itu baik dan perlu untuk inspirasi dan menambah motivasi. Tapi yang tak perlu itu adalah membuat perbandingan yang hanya untuk mencari sensasi dan provokasi sehingga lalu bergaduh saling sombong atau iri dengki. Setelah kita pelajari cara negara lain maju lalu kita terapkan sehingga kita ikut maju, dan selanjutnya kita membuat perbandingan ke dalam diri kita setiap tahapan mulai sekarang dan sebelumnya. Lalu kita bersyukur terhadap setiap pencapaian, karena di dalam setiap kekalahan atau kekurangan dalam hidup kita ada banyak kelebihan atau kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya kita masih sehat, bisa makan, melihat, mendengar, beraktivitas fisik, dan beribadah dengan lancar. Itulah karunia kemenangan dari Allah yang sering kita abaikan karena dianggap seperti hal yang biasa saja. Lalu menjadi terasa luar biasa apabila aneka kenikmatan hidup itu pergi dengan datangnya penyakit. Setelah itu baru kita sadar dan bersyukur bahwa hidup ini nikmat. Maka nikmatilah hidup ini di saat sedang menjalani prosesnya, atau analoginya nikmatilah jalannya pertandingan sepak bola. Perkara ada yang menang kalah itu biasa, sebab sepak bola itu bundar, kadang tak bisa diprediksi hasilnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.